tugas pokok LMK menurut Perda nomor 5 tahun 2010. Yang pertama, tugasnya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada lurah. Dengan cara apa? Pertama, menerima aspirasi masyarakat baik lisan maupun tertulis maupun di media sosial. Kemudian anggota LMK melakukan cek ulang atas usulan dan saran yang disampaikan masyarakat. Kemudian menyampaikan aspirasi yang berupa usulan dan saran masyarakat kepada lurah secara tertulis ya. Kemudian mengadakan rapat eksternal bersama lurah, membahas usulan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Kemudian melaporkan hasil pembahasan usulan dan saran kepada masyarakat, serta secara aktif ikut mensosialisasikan rapat-rapat di tingkat RW serta dalam melaksanakan musrebang di tingkat kelurahan. Kemudian selain itu, tugas LMK yang kedua adalah memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan lisan maupun tertulis ya, jadi kepada lurah. Kemudian mengadakan pertemuan dengan warga, kemudian mengadakan rapat dan pengurus RT RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Tugas ketiga, menggali potensi dan menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat. Dengan cara apa? Pertama, menggerakkan masyarakat untuk mendukung program pemerintah, menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, kerja bakti, BPS, bank sampah, kebersihan, penghijauan, dan lain-lain. Kemudian menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk penataan dan pengelolaan lingkungan melalui kesepakatan bersama dengan warga RT RW setempat yang diketahui lurah. Atau bisa juga menggali potensi dengan elemen-elemen karang taruna ya, supaya potensi-potensi ini untuk kedepannya lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, tugas LMK adalah menginformasikan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan cara apa? Tentunya LMK harus berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait produk perundang-undangannya yang akan disosialisasikan. Kemudian menyebarkan informasi mengenai produk tersebut ya, baik undang-undang secara pemerintah pusat ataupun perda ataupun lain-lainnya, baik secara media sosial, grup WA ataupun brosur dan lain-lain lah. Kemudian menyampaikan informasi terkait dengan program kebijakan pemerintah baik secara lisan maupun secara tidak lisan. Tugas kelima, LMK ikut serta menyelesaikan masalah kelurahan ya. Jadi ikut serta. Jadi LMK ini harus mempunyai sosok yang tokoh-tokoh yang mempunyai ide, gagasan, berani dan juga pandai berkomunikasi. Karena salah satu tugasnya adalah menyelesaikan masalah kelurahan. Dengan cara apa? Membantu menegakkan peraturan perundang-undangan. Tentunya kita harus ada dasar ya bersama lurah. Kemudian memberikan solusi dan pertimbangan kepada lurah terhadap permasalahan kelurahan. Inilah, jadi memberikan solusi dan pertimbangan. Artinya setiap LMK itu harus mempunyai ide, gagasan, kemudian pengetahuan luas. Kemudian tugasnya menjadi fasilitator dan mediator apabila program pemerintah daerah atau pelaksananya menghadapi kendala di masyarakat. Tugas keenam dari LMK membuat rencana kerja tahunan ya. Tentunya kerja tahunan ini adalah internalnya LMK ya. Bagaimana menyusun program-program, karena setiap Januari itu harus sudah akhir Januari itu harus disusun. Kemudian laporan rencana kerjanya apa saja. Akhirnya kita memberikan rapat eksternal LMK, lurah, ketua RW, perwakilan RT dan tokoh masyarakat hasil dari program kerja tersebut. Apakah ini sudah dilaksanakan? Ya, nanti tergantung penilaian masyarakatnya. Kemudian tugas LMK menyusun tata tertib LMK. Dapat dilakukan dengan cara tentunya tata tertib ini disusun paling lambat 1 bulan sejak terpilihnya ketua dan wakil ketua definitif. Kemudian tata tertib waktu kerja, mekanisme penampungan, mekanisme menyampaikan masukan kepada lurah, jadwal rapat dan lain-lain. Itu adalah tugas secara pokok LMK, fungsi tugasnya. Sehingga diharapkan juga pemberdayaan ini hanya tidak sebatas itu, tapi bisa juga bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan swasta yang ada di wilayah,
dengan tingkat kota dan juga pihak lainnya, sehingga terjadilah tidak hanya menyampaikan aspirasi tapi bagaimana meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak juga, tentunya dengan niat bersama-sama kita majukan wilayahnya masing-masing. Terima kasih. Saya Amaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.